Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini part 2 ya. Membahas yang tadi karena di sana tadi ada gangguan teknis dan mau hujan gitu ya. Sekarang kita pindah ke sini ke halaman Museum Multatuli ya. Oke Kang, kita lanjutkan lagi Kang ya. Siap. Pembahasan kita tadi. Jadi kata Kang Ginanjar, sejarah berhak dan boleh dipelajari oleh semua orang ya Kang ya. Oh tentunya betul. Ya. Nah sebenarnya gimana tuh Kang? Kang Ginanjar bisa berkata seperti itu gitu. Kenapa itu? Ya karena begini, kalau sekiranya sejarah hanya boleh dipelajari, kemudian hanya boleh milik segelintir orang ya. Nah itu kesannya sejarah akan seolah-olah tuh dia menempati posisi yang terlalu eksklusif. Nah kalau eksklusif kan berarti tidak semua orang bisa menggapai, mempelajari, memahami begitu. Maka biarkan saja sejarah itu ya boleh dipelajari, boleh dipahami oleh banyak orang yang walaupun dia tidak memiliki latar atau background sebagai seorang sejarawan tentunya. Karena begini, karena jika seseorang yang bukan sebagai sejarawan atau bukan yang pernah bergelut dalam bidang pendidikan sejarah ataupun sejarah murni, nah itu jika mereka sudah tahu tentang metodologi, kemudian tahu perspektif dari sejarah tersebut, maka sudah sepatutnya dan pastinya akan mengalami seperti orang-orang yang fokus pada pembelajaran sejarah begitu. Jadi jangan sampai dieksklusifkan lah kalau sejarah itu, biarkan semua orang berhak. Dan satu lagi adalah karena sejarah kan menjadi fondasi kuat, fondasi kuat untuk suatu bangsa, negara, diri kita sendiri, masyarakat dan lain-lain. Nah ini Kang ada pertanyaan titipan ya dari para follower juga, anak-anak muda lah gitu ya. Jadi kata mereka gini, saya pengen loh jadi seorang sejarawan atau ahli sejarah, tapi untuk menulis karya ilmiah gitu, itu kan perlu proses yang cukup ini ya, yang pokoknya belibet lah gitu ya. Bisa nggak sih kita belajar dari hal-hal kecil menulis karya sejarah gitu, Kang? Bisa nggak menurut Kang ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa. Dari hal-hal kecil, misalkan menuliskan sebuah sejarah keluarga kita, sejarah kelahiran kita, atau mungkin cerita tentang peristiwa kelahiran kita sampai kita kemudian dewasa, sampai kita kemudian menikah, kita memiliki pekerjaan semacamnya, seperti autobiografi ya. Itu juga bagian daripada perjalanan hidup kan, bagian dari riwayat rekam jejak seseorang. Maka bisa saja terus saja dikembangkan lagi. Nah kemudian nanti baru ketika akan menuliskan sejarah dalam sebuah peristiwa sejarah yang besar begitu, baru kita pelajari itu tentang teknik-teknik penulisan sejarah. Ya berdasar pada tadi itu, yang jelas historiografinya itu harus diperkuat. Gitu kan, kita juga harus objektif terhadap penulisan tersebut. Nah buat teman-teman yang suka posting apa gitu, itu juga bukan narsis ya, itu juga bagian dari dokumentasi sejarah teman-teman gitu. Iya betul, rekam jejak teman-teman boleh. Kayak gitu. Jadi alangkah baiknya nanti setelah teman-teman punya jiwa narsis sedikit nih, nanti ditempelin metodologi ilmu sejarah. Gitu. Keren kan itu ya? Iya. Kayak gitu. Oke Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah buat teman-teman nih Kang yang pengen belajar ilmu sejarah gitu ya, sebenarnya tipsnya apa sih Kang gitu? Dan kebanyakan nih teman-teman kita ini malas baca nih. Ya karena kan sejarah hari ini seperti yang Teguh sebutkan kan, sejarah ini adalah sejarah digital. Iya betul. Jadi ya karena kan dengan perkembangan ilmu teknologi yang pesat, ya kan, kita disuguhkan dengan beragam platform yang memudahkan sebenarnya, memudahkan untuk belajar sejarah. Ya, kita bukan tidak perlu sih, memang seharusnya patutnya adalah memperkuat literasi atau pembacaan, membaca buku sejarah, membaca arsip sejarah dan lain-lain begitu. Memang itu menjadi poin penting dan poin utama begitu. Tapi jikalau ada beberapa orang-orang yang kan saya nggak terlalu demen baca, tapi saya demen mendengar, demen melihat, menonton film. Nah, boleh juga menjadi alternatif, gitu kan? Misalkan ada podcast ataupun ketika berdiskusi, teman ngopi dan semacamnya, mereka menceritakan, memaparkan tentang sejarah, kita dengarkan, lebih masuk misalkan, ya nggak apa-apa, itu alternatif lain daripada membaca. Pun demikian dengan
menonton sebuah film. Walaupun memang film itu banyak sekali disisipkan sisi-sisi komersil, betul, tentunya. Tapi ada beberapa part yang betul terjadi pada peristiwa sejarah. Oleh karenanya ya jangan pesimis, walaupun kita tadi itu bilang kata Teguh, saya bingung malas membaca ini. Itu kan memang poin pertamanya adalah diperkuat literasi sejarah, membaca tentunya, tapi ada alternatif lain. Itu bisa mendengar dan juga bisa menonton atau melihat. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya. Ya sekilas obrolan kita tentang pentingnya belajar ilmu sejarah. Ya. Dan untuk lebih jelasnya silakan dengarkan aja di podcast Spotify saya ya, namanya Anxiety Teguh Setiawan. Dan di situ juga ada Kang Ginanjar sebagai narasumber yang kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.